Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh sebelum sholat, Bin. Apa dia nih? Aku tadi ini siang tadi, ya, sebelum berangkat tadi kita nak begini, aku pamit sama aku. Terus? Nah, aku ini telah kebiasaan Apa dia? cium pipi kiri, pipi kanan. Nah, pas aku di jalan tadi, aku keingat Apa dia nih? kan puasa. Iya, terus? Tidak, batal dah ya sama aku. Iya juga ya. Tidak, kata orang kan tidak boleh. Iya, karena kalau puasa itu kan kita harus menjaga hawa nafsu. Iya benar. Nah, Hawa yang bosok. Jadi cak mana lah ya? gitu. Aku bingung ya Nian. Gitu loh. Aku nih sekiranya aku nih batal puasa gara-gara aku nyium sama aku. Aku nak beli sama makanku. Makan terus gitu Mang Yadi. Benar pula. Karena setahu aku kita tuh harus menjaga hawa nafsu. Iya Apa benar. baik? Pandangan, makan, minum dan Itulah sebagainya. kataku nih. Nah, Bener apa salah ya? batal, kau. Batal kan? Udah batal nak minum. Nah, minum. Oh. Ikut. Apa kalau ada soma? Apa yang nyium soma nggak boleh? Diam dulu nggak? Dem cek ini Mang Yadi. Sebelum kau batal, age inilah dem asar. Oh. Azan pule, lah tanggung nian. Oh. Cak mana kalau kita tanya beda dengan Ustaz? Jadi. Kira-kira, apa tadi? Pertanyaan kau tadi? Mencium soma di siang hari. Heeh. Batal tak puasa? Nah, cek itulah karena aku masih bujang, aku udah pacar. Ngecel di somai. Mana? Coba. Ustaz teh. Oh iya. Ya dem yuk. Asar kita sholat yuk. Lewat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Silampari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur, rezeki yang kita dapati semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit yang kita rasakan, segar bugar yang kita nikmati semata-mata datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita menderita sakit seperti itu, sekalipun kita tidak bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya, itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang datang kepada kita wajib kita syukuri, wajib kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Rasa sakit yang kita derita, rasa sakit yang kita rasakan, itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sabar menerima ujian ini? Apakah kita tabah menerima cobaan ini? Maka dari itu, sebagai kaum muslimin dan muslimat yang tengah melaksanakan ibadah puasa, kita harus berterima kasih dan bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah diberi kepada kita semua. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah agar senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya yang telah mendahului kita. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa ditempatkan Allah di tempat yang paling mulia di sisinya. Pada kita semua, kaum muslimin dan muslimat pemirsa Silampari TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dan menyelesaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Silampari TV yang dirahmati Allah, kita ketahui bersama bahwasanya puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak dari waktu subuh sampai waktu maghrib, dari azan subuh sampai ke azan maghrib, selama itu kita menjaga ibadah puasa kita jangan sampai luntur pahalanya. Menjaga puasa kita jangan sampai kita berpuasa tapi mendapatkan ilal ju' wal atos, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Silampari TV yang dirahmati Allah,
ketika kita berpuasa, ya kadang dalam satu rumah ya bisa jadi misalnya pengantin baru atau pengantin lama, ada saja kadang-kadang godaan, cobaan ketika kita berpuasa. Sekalipun di bulan puasa ini pintu surga itu tuftahul abwabul jannah, pintu surga itu dibuka oleh Allah, tuftahul abwabul jannah, kemudian dibelenggu semua syaitan, ditutup rapat pintu neraka. Artinya apa? Agar kita leluasa melaksanakan ibadah puasa, agar leluasa melaksanakan ibadah yang senantiasa banyak pahalanya di bulan suci Ramadan ini. Ditutup rapat pintu neraka agar kita tidak bisa melaksanakan atau mengerjakan perbuatan keburukan dan lain sebagainya. Dibelenggu semua setan agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang senantiasa membuat kita berdosa. Tetapi masih saja kadang-kadang ya bisa saja di rumah, di luar ya, di pasar, di mana saja pasti godaan itu ada, pasti ujian dan cobaan itu mendatangi kita. Di rumah saja ketika kita berpuasa, ya kita kadang-kadang bersenda gurau, bercakap, ngobrol dengan suami, dengan istri kita. Kadang-kadang ya jangan sampai kita suami istri ya di rumah, jangan sampai kita ini membuat gejolak hawa nafsu. Ketika kita puasa, ya namanya suami istri, kita sendiri dapat membayangkan bagaimana ketika kita di rumah, apalagi pengantin baru ya misalnya, baru seminggu, baru 2 minggu sebelum Ramadan menikah, lantas berpuasa seperti itu kan. Nah, jadi menahan diri dari hal-hal yang akan membuat gejolak hawa nafsu. Misalnya mencium istri, bersenda gurau yang senantiasa tidak bermanfaat. Ini tidak membatalkan puasa, tapi melunturkan pahala puasa itu sendiri. Misalnya kita bercumbu dengan istri, kemudian bercanda terlalu, candaan itu terlalu dalam misalnya. Nah ini bisa tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu melakukan hubungan suami istri, makan dan minum, begitu lagi puasa, menstruasi, ataupun hilang akal dan lain sebagainya, batal puasa kita. Tetapi kita tidak melakukan itu, melakukan hanya membuat gejolak hawa nafsu, maka lunturlah pahala puasa kita. Pahala puasa kita ya tadinya ibaratnya dapat 10 pahala puasa kita, akhirnya dapat 5. Nah inilah yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari selama kita melaksanakan ibadah puasa. Jangan sampai kita mendapatkan lapar dan haus saja dari puasa kita. Jangan sampai kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena melakukan hal-hal yang senantiasa pahala puasa kita itu hilang seperti itu. Mudah-mudahan dan kita bisa menahan diri dari hal-hal yang membuat gejolak hawa nafsu seperti itu. Mudah-mudahan diri kita bisa menahan diri dari hal-hal yang akan membatalkan puasa, sehingga puasa kita dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Yakinilah ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan puasa ini, akan mendapatkan pahala ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita bisa menyelesaikan ibadah puasa pada hari ini dan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan tahun ini. Mohon maaf, pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wallahul wafiq ila aqwamit thoriq billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.